Ini langsungan Mas ya. Langsung. Di fasisme ini, sebelum mendefinisikan fasisme, kita lihat dulu ke kontra-kontranya. Apa yang bukan fasisme dan apa yang fasisme. Gimana fasisme itu awalnya muncul. Ya, fasisme ini kita tahu ya, di Perang Dunia yang Kedua itu dia melawan Marxisme. Setidak-tidaknya fasisme ala Nazi Jerman, yang dia tuh awalnya bekerja sama Uni Soviet, tapi terus kemudian fasisme Jerman ternyata belok dan malah melawan Uni Soviet. Nah, ada pendefinisian dari para Marxis, orang-orang yang mengikuti pemikirannya Marx, yang berusaha untuk mendefinisikan fasisme. Ini keliru, misal keliru fasisme, keliru ngomong feminisme, anggap aja itu ngomong fasisme ya, karena mirip banget kadang-kadang. Nah, fasisme ini gerakan reaktif yang muncul awal itu sebagai respon terhadap ancaman gerakan sosialis dan komunis. Ini menurut pandangan orang-orang Marxis. Jadi gimana fasisme muncul itu awalnya adalah ketakutan, anggapannya orang Marxis itu ketakutan dari para borjuis, dari para kapitalis terhadap pergerakan orang-orang kiri, orang-orang buruh, para pekerja gitu. Jadi ketika ekonomi suatu negara mengalami krisis ekonomi, para kapitalis ini khawatir dengan pertumbuhan kaum proletar. Oleh karena itu mereka menggalang partai politik, mereka menduduki negara. Kalau kita berusaha menghubungkan sama keadaan di Indonesia, ya oligarki itulah, di mana para kapital itu ada di atas negara. Itu akhirnya mereka membentuk ideologi fasisme. Jadi fasisme ini sebagai alat kepada yang diterapkan oleh negara yang dipengaruhi oleh kapitalis buat mengaburkan pandangan masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Ini kita bisa kerasa ya, misal wong-wong cilik gitu ya, orang-orang seperti kita lah yang selama ini masih struggle dengan besok makan apa, minggu depan bensinnya piye dan lain-lain, dan rokoknya tuh antara beli andalan atau beli juara jambu gitu. Itu munculnya fasisme itu dari situ. Jadi ketika kita sedang struggle dengan keadaan ekonomi, negara mengaburkan pandangan kita terhadap keadaan ekonomi kita sendiri. Dengan apa? Dengan ide-ide bahwa ini semua atas kepentingan bangsa, ini semua atas kepentingan negara gitu. Kita bisa lihat pemikiran ini, itu kita bisa mengikuti dari pemikiran para Marxis juga ya, turun-turunan selain Marxis, tentang gimana ideologi itu bekerja. Nah, ideologi itu bekerja lewat false consciousness atau kesadaran palsu. Kita disogoi oleh pendidikan, oleh segala macam hal-hal di luar kita, biar kita tuh tahu bahwa kita tuh baik-baik saja loh. Kita tuh bukan persoalan yang besar ekonomi itu. Jadi fasisme itu digunakan oleh kapitalisme untuk mengaburkan pandangan kita terhadap krisis ekonomi yang sedang terjadi pada kita. Itu fasisme menurut pandangan Marxis. Nah, caranya dengan apa ya? Sentimen nasionalis yang tadi aku ngomong. Misalnya, ini ngomong ngawur gak apa-apa, Mas? Gak apa-apa, tak rekam kok. Oke. Misal jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang telah engkau berikan pada negaramu. Nah, contoh itu kan sentimen nasional sih. Seakan-akan kita tuh terlahir untuk negara gitu, untuk nasionalisme nomor 1, patriotisme gitu. Nah, lewat itulah kesadaran kita tuh dikaburkan. Untuk apa sih dikaburkan? Biar kita tuh tidak melawan kapitalis. Nah, kapitalis yang dimaksud ini termasuk kapitalis yang besar atau borjuis yang kecil-kecil gitu, kayak bos-bos perusahaan-perusahaan kecil gitu. Kan mereka rawan, ideologi mereka, misal satu masyarakat itu ternyata jadi komunis semua kan yuk, mereka nggak payu gitu. Buru-buru pada mogok dan segala macam. Nah, khawatir terhadap itu, kapitalis meminta tolong fasisme untuk mengendalikan masyarakat agar pandangan masyarakat kabur terhadap kondisi ekonomi.
Caranya itu bisa lewat militerisme juga. Terus kecepatan bilang ya Rek ya, nanti bisa tanya lagi juga. Salah lali sama kayak katanya Mas Adi tadi soal lali, pemateri ini pun ya aku kadang kelalen apa yang mau aku bilang, jadi cepat-cepat gue nggak hilang dari kepala. Nanti tanyakan gue lah. Nah terus dikontraskan lagi adalah fasisme dan antimodernisme atau fasisme dan modernisme. Itu kontra itu. Fasisme itu kontra dengan modernisme. Dalam arti apa? Dianggap modernisme itu terlalu individual. Modernisme itu membawa nilai rasional. Rasional kenapa jadi buruk? Karena dia akan menurunkan moral kita, pandangan orang fasis. Contoh nyata itu misal gerakan sayap kanannya Amerika ya, orang sing all in Amerika gitu, sing Amerika brutal kan, mereka fak dengan kemajuan zaman itu, Wild West gitu. Orang yang sangat mencintai negaranya. Contoh apa sih? Contoh bentuk itu bahwa budaya Amerika tuh selalu lebih baik daripada budaya lain. Kita bisa lihat misal kita nonton, ada yang pernah nonton Peacemaker mungkin. Peacemaker itu kan ada White Dragon, Bapak Peacemaker. Dia tuh fasis sayap kanan banget. Dia mencintai negaranya, dia mencintai orang kulit putih. Nggak cuma mencintai berdasarkan ras, tapi budaya juga, karena dilihat budaya Amerika asli itu budaya yang lebih baik daripada budaya lain, bahwa ketradisional mereka itu lebih baik daripada modernisme. Yang mereka dorong itu adalah mereka ingin menciptakan masyarakat yang organik, atau mereka masih setia terhadap masyarakat yang organik, masyarakat yang ya akamsi lah kini wae gitu, orang-orang Amerika wae. Nilai-nilai mereka menjunjung kuat nilai tradisional, terus komunitas, mereka sangat komunal dan menjunjung identitas nasional. Mereka ingin mengembalikan sense of order atau perasaan untuk diatur, perasaan kestabilan masyarakat yang lama yang hilang saat masa modern. Bahaya modern adalah ya tadi bisa menurunkan moral, terlalu mengajukan rasionalisme, terlalu mengajukan individualisme, sehingga menyebabkan penurunan moral. Terus mereka juga reaktif, mereka juga anti terhadap nilai pencerahan, bahwa nilai pencerahan itu menyebabkan ketidakstabilan sosial. Bisa dalam banyak bentuk ya, fasisme yang anti modern. Bisa masyarakat kolektif yang masyarakat kolektif yang berdasarkan ras, berdasarkan negara atau budaya. Nah, memasarkan fasisme nih adalah dengan mitos dan tradisi. Misalkan di Jawa tuh wong Jawa ngasih ilang Jawa nih, nah itu salah satu bentuk dogma atau doktrin atau kampanye terhadap fasisme Jawa. Ini kasar banget juga. Cuman maksudnya tidak sekasar itu. Aku cuma menyontohkan gimana sih mekanisme fasisme menyebarkan ke fasisme. Terus fasisme dan otoritarian. Iki sebelum ke situ mungkin aku kan yo gak maksudnya gak mungkin aku sing aneh ya pertanyaanku. Jadi gini, kan nih yang sesi yang pertama tadi ketika ngomong ke fasisme itu karena melawan kekhawatiran borjuis terhadap komunisme ya. Itu aku masih ini. Nah, cuman ketika ngomong modern itu yang mau tak tanyakan adalah, bukankah ketika sekarang ini bahkan katanya kita sudah melampaui zaman modern yo nek jerene Mbak Tari yo mungkin wis posmo yo. Wis posmo. Nah, tapi ternyata ternyata
fasisme juga malah kayak gandeng juga gitu loh maksudnya. Malah justru kayak semacam melekat dengan mereka gitu loh, bukan terus face to face gitu maksudku. Nah itu seperti apa itu, Mas Nizar? Nah, modernisme yang dimaksud di dalam hal ini karena judulnya kan kita fasisme dalam pandangan filsafat ya. Modernisme ini dalam arti nilai-nilai apa sih yang terjadi di masa modern. Nah, pembentukan masa, penamaan suatu masa menjadi masa modern itu karena ada hal-hal yang sangat karakteristik di zaman itu, zaman modern. Zaman modern ini di barat itu dari 1200-an, ini bisa dicari ya, nanti nek salah bilang wae. Pokoknya mentok di 1800 ketika lahirnya yang mulia Nietzsche, peruntuhan modern. Nah, apa sih yang ciri khas di modernisme adalah individualis, sangat rasional, kebenaran cuma satu, gitu-gitu. Kebenaran itu tidak hanya dipegang oleh satu hal, gitu. Terus sangat objektif, itu yang dimaksud dengan modernis. Nah, modernis ini kan bikin orang-orang tuh kepecah-pecah gitu karena individualis itu. Kan akar dari modernisme salah satunya adalah dari Descartes ya, Cartesian, siapa? René Descartes kan begitu ergo sum. Aku berpikir maka aku adalah. Sejak itulah individualisme itu sangat berkembang gitu. Nah, kenapa kok itu konteks fasisme yang dimusuhkan dengan modernisme. Kayak sekarang aku kurang paham apa yang dimaksud sama modernisme dalam pertanyaannya Mas Yazid. Apakah masa saat ini? Ya ini maksudku sebenarnya kan relasinya itu kan jadi semakin tidak kentara face to face gitu loh. Maksudnya mungkin zaman modern dahulu kan kalau kita misal melihat kondisi sekarang kan, makanya aku bilang bahkan kita katanya hari ini sudah melampaui modernisme kan. Toh kenyataannya malah bukan face to face atau berlawanan atau misal fasisme atau berlawanan dengan kondisi hari ini sekarang, entah nyebutnya postmodern, entah nyebutnya post truth atau apapun, maksudnya ya itulah. Tapi kan kenyataannya malah justru berelasi gitu loh maksudku, malah bukan face to face menurutku loh. Lah itu piye gitu loh maksudnya, kayak gitu. Apakah memang ada kecenderungan seperti itu? Artinya misal semakin individu akhirnya mungkin fasisme dalam tanda kutip misal paham-paham otoritarian sing kelompok gitu ya, sekarang jadi kayak misal bisa terjadi nih masyarakat modern itu sendiri itu juga sekaligus fasis gitu misal. Atau masyarakat postmo itu sekaligus juga fasis gitu. Jadi dia nggak face to face lagi gitu. Maksudku kayak gitu loh, Zat. Gitu, Zat. Mungkin seharusnya jika kita sekarang udah postmo, maka kita udah tidak fasis. Nah, fasis itu kan, nah ini salah satu kritik Marx juga terhadap fasisme adalah fasisme itu bertentangan di pemikiran mereka sendiri itu. Mereka ultra nasionalis, mereka tapi anti komunis. Mereka sangat menjunjung negara tapi anti negara lain. Mereka menjunjung bangsa mereka sendiri tapi anti sama bangsa lain. Nah, harusnya misal fasisme dihubungkan dengan postmodern dan fasisme itu harusnya tidak berhubungan, karena di postmodern itu malah banyak pemikiran tentang multikultural kan, pemahaman bahwa kita bukan kultur yang paling hebat, itu bukan kultur kita toh gitu. Kita multikultural, di pandangannya jauh lebih luas. Nah, di fasis itu jauh lebih sempit dan ditambahi sama taufinisme, ditambahi sama kecintaan yang terlalu besar pada bangsa dan tanah air mereka gitu. Harusnya di wilayah postmodern harusnya tidak terjadi itu. Tapi kan kemarin Asian Value, Bos. Gimana itu? Kemarin Asian Value iya loh, muncul loh itu. Maksudnya ada gejala itu loh, Zat. Maksudku artinya kan bagaimana ya, ketika memang dalam secara teori mungkin
udah usang ya, tapi kan koyo ini kok semakin menguat lagi gitu loh. Artinya misal koyo blok-blokan antara misal Cina gitu atau Amerika gitu. Nah itu loh maksudku kayak gitu loh, Zat. Nah kita pahami juga ya apa. Nah ini sing waduh, ini sangat dalam guys. Sing sebenarnya yang membuat fasisme ini buruk adalah ini juga yang dikritik sama Karl Popper. Nah Karl Popper ini kebetulan teori dia punya pemikiran yang teorinya itu tak pakai di draft TA aku yang pertama. Jadi Karl Popper ini tuh risau dengan adanya fasisme Jerman karena dia hidup di masa itu. Apa sih yang membuat dia risau dengan adanya fasisme adalah keyakinan yang mutlak terhadap klaim-klaim mereka. Gitu. Mereka mengklaim bahwa negara mereka yang terbaik, negara mereka, budaya mereka yang terbaik. Gitu. Nah, respon Karl Popper terhadap fasisme itu dalam bentuk ini sederhananya ada baiknya kita sebagai manusia mengingat bahwa kita manusia terbatas, maka cara justifikasi kita bukan verifikasi tapi falsifikasi. Bahwa meyakini bahwa apa yang kita klaim itu salah. Nah itu sing bikin mau hubungan ini Asian value misalkan nih kita sangat menjunjung tinggi Asian value dan kan padahal di Asian value juga bagus-bagus ya. Tentang harmoni, nasionalisme, demokrasi, keadilan sosial dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya kan bagus, cuman ketika kita berusaha memaksa itu ke orang-orang yang fasis, orang-orang yang kita anggap fasis, kita yang fasis. Jadi misal Asian value diperlakukan sebagai oke, ini milik kita gitu, maka milikmu ya nggak apa-apa gitu, atau nggak urus wae, ya wes nggak apa-apa wae. Jadi klaim atau pencapaian fasisme itu ketika kita nggak cuman embrace our apa yang kita ketahui, tapi kita juga memaksakan ke orang lain. Salah satu prinsip di fasisme juga adalah ekspansionisme. Jadi Asian value ini kita paksakan ke Western value ya kita yang fasis gitu. Oke. Soalnya kemarin ada kan siapa itu yang buku Kobam itu loh, Komunitas Bambu itu loh. Itu kan dia sampai ngeritik keras kan itu kita gejala fasis itu. Kita kayak Jepang, kembali ke masa Jepang itu yang kayak gitu-gitu. Iya. Ngamuk-ngamuk. Tapi maksudnya Jepang apik ya 3A dengan propaganda 3A gitu. Tapi kan kita boleh bisa dulu. Kamu siapa tiba-tiba di atas saya gitu. Tapi yang sering dibenci dari fasis adalah keyakinan mutlak terhadap klaim-klaimnya. Oke. Tapi fasisme ini ya sih mostly Caucasian, nature-nya orang Caucasian gak sih? White American. Mungkin soalnya kalau secara rasa nggak salah Japanese juga somehow ada blood dari Caucasian ya, jadi dia ngerasa rada overpower gitu. Typically Caucasian lah, hanya fasisme itu ini ya sebenarnya ekstremis kanan ya, di over proud, over value dan ya itu tadi jiwa-jiwa imperials ya, masih pengen menguasai, merasa lebih hebat. Betul. Itu juga yang nanti konteksnya dalam konteks di era modern tadi. Jadi kalau misalkan ketika modern kalau secara ininya ya, modern kan ketika concern filsafatnya kepada individualis. Nah, sedangkan ketika posmo itu lebih banyak driven by social media dan secara filsafatnya mulai mengabaikan pendapat filsafat zaman dulu yang binari, yang imajiner gitu. Nah, makanya mungkin kalau misalkan secara ya tadi nih konteksnya di
asing value lah, apa sing ada di society saiki ya, itu karena driven by social media, karena yang di show up di sosial media saat ini ya budaya-budaya sampah itu kan, yang malah tidak value gitu, malah dijadikan ideologi barunya, mengabaikan ideologi lama yang dianggap sudah tidak realitas. Oh, tapi problematik juga malah bilang fasisme budaya orang Kaukasen ya, mesti kan betul ya. Enggak iya ya, tapi memang itu kita tuh yang fasis. Iya. Tapi kan kita nggak pengen ini, nggak ada imperialisme. Kan kita tidak ingin menguasai, kan itu salah satu core value-nya juga di fasisme kan. Ya. Dia mencintai diri sendiri. Kalau aku yang bacanya di Jakarta Method itu membedakan antara fasis dan juga nasionalis, nasionalisme Brasil dan juga nasionalisme Indonesia. Ketika nasionalisme di Brasil karena suku mayoritas itu kan mengarahkan pada fasis, sehingga mudah dimasukkan value-nya karena secara gerombolan besar. Tapi kalau misalkan nasionalisme di Indonesia kan sudah mengatasnamakan Bhinneka Tunggal Ika secara tekstual, tapi intinya tetap Jawa adalah kunci kan. Jawa. Juga gitu terhadap budaya Jawa, nih gak Jawa gak belum kan. Ya. Oh iya, berhubung tadi Mbak Tari bilang salah satu sumbernya dari Jakarta Post di presentasi ini. Oh iya kah? Abang Parteo Mas. Aku ngambil satu sumber dari buku rentetan buku ini dari Oxford, Fascism A Very Short Introduction. Mungkin teman-teman bisa cari. Penulisnya Kevin Passmore. Lanjut. Oke. Oh ya, sing mungkin sebagai harus kita sampaikan di awal, tapi karena aku nulisnya pun cukup berantakan, karena di buku itu awalnya tuh dari sejarah dulu fasisme itu gimana, terus pendefinisiannya itu pakai cara dibanding-bandingkan dulu fasisme sama apa sama baru didefinisikan. Harusnya kebalik. Harusnya aku awalnya tadi bahas bahwa fasisme itu sebuah ideologi politik, ya beda sama nasionalis. Nasionalis itu sebenarnya misal kita selalu didengungkan, kayak misal era Soeharto ada yang Pancasila gitu, kita dididik untuk menjadi militan Indonesia gitu. Nah itu nanti misal kita mulai imperial ya kita jadi fasis, jadi sangat tipis nasionalis, ultranasionalis dan fasis. Nah ini tak terusin ya, fasisme dari sudut pandang atau dalam bentuk totalitarianisme nasionalisme. Fasisme ini sering dikarakteristikan sebagai suatu bentuk totaliter nasionalisme. Jadi udah nasionalisme totaliter. Nah kita bisa lihat ya arahnya, misal dipimpin sama militer. Ya, yang menggabungkan antara ekstrim nasionalis, sentimen ekstrim nasionalis dan otoritas dari negara. Itu tadi contoh nyatanya adalah ketika kita dipimpin oleh Soeharto, kita melenceng dikit dari apa yang Pancasila, kita menuju ke yang bukan Pancasila, kita kan tidur. Nah itu contoh fasisme di militeris. Fasisme ini mencari keajekan di satu negara yang totaliter, di mana pemerintah itu bisa mengontrol semua aspek kehidupan kita, baik politik, sosial, ekonomi, bahkan makan siang gratis mungkin nggak ke arah sana. Nah, sebuah negara itu mengontrol semua lini kehidupan kita, dan jadinya negara itu bisa mengontrol atas kehidupan kita, dan negara itu ada di atas kita. Itulah negara yang totaliter, yang nanti akan mengarah
totaliter, udah ultranasionalis dan berusaha untuk expand. Nah, ketakutan kita dari imperialis ya, karena negara wong kalahan, jadi kita terlalu bangga tapi kita nggak apa-apain mungkin. Nah, terus nasionalisme sebagai core dari fasisme. Jadi nasionalisme itu jadi inti yang mengawali perkembangan fasisme. Apa yang ada di hati, apa yang ada di jantung dari fasisme adalah bentuk yang intens terhadap nasionalisme yang memprioritaskan interest terhadap negara di atas segalanya. Itu kayak cara kerja ideologi itu. Aku lupa siapa pemikirnya setelah Marxis yang dia membahas tentang gimana mekanisme ideologi itu berjalan. Tapi ya itu cara menjalankan ideologinya adalah dengan selalu mendoktrin kita bahwa negara itu di atas segalanya, bahwa komunal itu nomor satu, Indonesia negara di atas suku, di atas ras, segalanya. Fasisme ini mengajukan suatu ide tentang masyarakat yang homogen, masyarakat komunitas yang homogen, di mana mereka percaya bahwa esensi dari kekuatan dan gimana negara bisa survive adalah di dirinya sendiri. Biasanya orang-orang yang nasionalisme itu orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang kita pakai term para feminis tuh lian, kita meliankan orang-orang lain, kita meliankan etnik lain, kita meliankan pilihan politik lain, orang influence dari negara lain. Nah, glorifikasi terhadap negara itulah yang menjadi jantung dari fasisme. Nah, terus cepet banget ya Mas, ini semari-mari ini. Loh. Akhirnya di pendefinisian dari fasisme. Jadi nanti ya. Nanti apa ditambahi ini aja fasisme di negara kita maksudnya fasisme di Indonesia. Di konteks Indonesia. Penting itu. Yo. Hai, sebelum ke situ ini sih aku mau tipis-tipis lagi nih. Aku nangkepnya kan fasisme itu kan otoritarian gitu dan lain, maksudnya artinya apakah fix bahwa fasisme itu muncul atau bisa terjadi hanya ketika diajukan atau ketika dilakukan atau dieksekusi oleh penguasa gitu. Apakah seperti itu atau bisa juga berangkat dari grassroots, artinya misal segelintir tadi misal kayak saat ada kelompok yang memang seneng ngelian ke wong dan lain-lain gitu, kemudian terus membesar terus kemudian jadi fasisme yang masif gitu, atau seperti apa sih gitu? Piye Jar? Nah, misal kita lihat di Amerika ya, aku referensinya ini memang sangat Amerika referensinya sangat minim berdasarkan film Peacemaker. Series Peacemaker itu ada White Dragon dan dua series sama The Boys. Nah, sing di Peacemaker itu punya bapak White Dragon, dia berangkat dari orang yang sangat cinta dengan American value. Sampai dia ngajak orang lain untuk jadi pengikutnya, dia dijadikan nabi di lingkungan orang yang sangat mencintai Amerika. Jadi lagi. Dan di seri The Boys itu ada Strongford yang dia selalu mengajukan nilai-nilai Amerika itu, nilai-nilai Amerika yang bebas, nilai-nilai Amerika yang bahwa kita tidak bisa terjajah gitu. Nah, dari situ bisalah membentuk satu komunitas besar masyarakat yang sangat mencintai nilai-nilai Amerika. Fasisme bisa berangkat dari situ. Aku belum tahu ya contoh. Ada. Ini maaf ya guys ya, tidak menulis materi dengan rapih dan benar. Jadi meloncat-loncat. Misal kita lihat dari Hitler awalnya juga gitu kan. Hitler
mempercayai bahwa dia adalah kerajaan ketiga di Jerman. Dia sangat mencintai Jerman, dia benci orang-orang Austria, dia benci orang Vienna, dia benci orang-orang orang Yahudi, orang-orang yang di luar area Jerman itu dia membenci orang-orang itu, dan dia sangat mencintai apa itu budaya Jerman, apa nasionalisme Jerman, dan dari situlah Hitler ikut partai sosialis, berangkatnya dari partai sosialis nasionalis, berangkat besar, jadi ini otoriter, jadi ini dia menciptakan masyarakat yang sangat brutal, yang tunduk di satu suara lewat karisma sebagai seorang pemimpin. Jadi bisa wae suatu masyarakat kecil berkembang jadi fasis. Malah bisa gitu kayak dari grassroots gitu. Nah dari negara ya, misal terlalu besar untuk tergantung masyarakatnya juga ya, sehomogen apa, seheterogen apa negara itu. Misalnya Indonesia isinya orang Jawa tok, terus kita sebelum upacara kita diputer Jawa gitu ya, lama-lama kita bisa jadi orang yang ultra nasionalis, malah lebih gampang membentuk masyarakat fasis di masyarakat yang homogen kayak yang tadi Mbak Tari bilang di Brazil itu. Jadi eksekusi setelah menjadi fasis itu bisa dilakukan oleh negara, tapi penciptaan fasis itu berangkat dari masyarakat homogen, ya grassroots yang homogen. Oke, yang lain mungkin ada yang tanya Mas Ismail, Mas Awan, atau misal berpendapat ya gak apa-apa. sangat ini ya, sangat pelontar-lontar ya pembahasannya ya. belum bikin materi yang rapi gitu. Atau tak lanjutkan ke definisi ya, pendefinisi. Iya, lanjutkan sih. Nah, pendefinisi ini tak catat. Apa coba ya? Fasisme adalah ideologi dan gerakan sayap kanan ekstrim, gitu kan tadi kata Mbak Tari, yang menempatkan bangsa yang didefinisikan berdasarkan kriteria biologis, budaya, atau sejarah yang eksklusif di atas semua bentuk loyalitas lainnya. Fasisme menekankan pembentukan komunitas nasional yang bersatu dan termobilisasi. Nasionalisme fasis bersifat reaksioner karena sangat menentang ideologi seperti sosialisme dan feminisme yang dianggap memprioritaskan kelas atau gender di atas kepentingan bangsa. Nah, tak kasih catatan, yang bagian menentang ideologi feminisme ini sebenarnya kalau contoh-contohnya di Perang Dunia kedua ya, kayak Mussolini, terus Jepang, terus di Nazi Jerman itu nggak ada persoalan yang menentang feminisme. Jadi ini tambahan dari penulisnya di buku Fasisme versus Revolution. Radikalisme fasisme muncul dari keyakinan bahwa untuk mengalahkan sosialisme dan feminisme serta mencapai persatuan nasional diperlukan kemunculan elit baru. Elit ini dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik yang akan didukung oleh partai massa yang termiliterisasi. Kenapa militerisasi ini menjadi penting? Karena dia jadi kontrol masyarakat. Nah, meskipun fasis berbagai kebencian terhadap sosialisme dan feminisme dengan kaum konservatif, mereka bersedia mengesampingkan nilai-nilai konservatif tradisional seperti keluarga, properti, agama, institusi. Dengan catatan jika nilai-nilai tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, kita bisa, misal Indonesia itu banyak, ya memang banyak Islam ya, tapi misalkan 90% atau 90 lebih itu orang Islam dan Jawa, kita bisa lewat nggak cuma lewat militer, omongan-omongan sing chaos kayak tadi itu tidak berarti membenci ya guys ya. Selain itu radikalisme fasis. Salah kira hektar ya kan? Iya, aku bisa invest gitu. Selain itu, radikalisme fasis juga muncul dari pendekatan pragmatis. Untuk meredakan ketidakpuasan, kaum fasis mungkin menerima tuntutan tertentu dari gerakan buruh, tetapi hanya jika tuntutan tersebut sejalan dengan prioritas nasional, kepentingan pekerja dan
perempuan diintegrasikan ke dalam agenda fasis dengan memobilisasi mereka dalam partai atau sistem korporat, di mana keanggotaan dan manfaatnya ditentukan oleh kriteria nasional, politik, atau rasial. Paling tidak, fasisme adalah gerakan ultranasionalis yang meresapi semua kebijakan dan praktiknya. Jadi dengan cara apapun pokoknya satu tubuh komunitas nasional yang besar itu selalu ada, dia akan memanfaatkan semua itu. Nah, itulah definisi dari fasisme. Jadi tetap ideologi sayap kanan yang ekstrim. Ini kemarin Mas Azid ya, yang kemarin kita diskusi di Kohi itu, setelah itu Damar juga mengomongkan hal yang sama. Dia ingin menulis tentang post nasionalisme. Dia melihat nasionalisme Indonesia ini lama-lama jadi fasis. Ya, terus saya materi itu di Jakarta Method sempat disinggung dengan orasi ketika Ganyang Malaysia dengan diksi-diksi yang mencoba untuk menguasai negara-negara yang lain. Jadi area untuk sekitaran ASEAN ya, di inian itu fasisme sebenarnya sudah muncul dari dulu. Jadi fasisme sangat mungkin akan terjadi di Indonesia sih, kalau misalkan makna nasionalisme tadi bergeser dan menjadi ekstremis kanan ya, terlebih sekarang karena pemahaman kiri belum sampai tumbuh sudah dimatikan gitu. Jadi kalau tidak ada antitesanya pasti semua akan menjadi kanan. Kalau nggak ada kiri kan berarti hanya ada kanan gitu. Nah, ketika nasionalisme sudah tidak mengakar dengan kuat ya sangat besar kemungkinan akan menjadi fasis. Betul. Era Indonesia yang paling mepet sama fasis tuh ya tentu Soeharto dan ya mungkin Soekarno juga ya, Soekarno dengan Marhainisme dan Ganyang Malaysianya. Dan mungkin yang ke depan misal kita akan terus dipimpin oleh militer ya mungkin ya. Cuma militer kita untungnya masih di bawah naungan kapitalis. Ya kan, karena kalau misalkan ini hubungan bilateralnya dengan Amerika terlalu kuat, jadi tidak akan sampai bergeser ke kiri, bahkan nengahnya angel wesan. Ya. Pantesan tak dulu gerak jalan no, kanan kiri. Sangat Pancasilais. Ya gitu. Teman-teman kalau mau respon lo nggak apa-apa lo. Ya, itu tadi Mas Awan, partai fasis bubar berapa ya, 1930-an ya kayaknya. Sebelum apa itu ya? Ada Aku partai fasis Indonesia. nggak ingat sih Mbak itu tahun berapa persisnya. Cuman itu emang ini siapa? Sempat ada di Jawa ya. Jadi pendirinya itu ini juga siapa? Kayak Bung Hatta, Bung Syahrir itu pendirinya dia kuliah di luar juga, cuman nggak tahu yang satu ini emang kepincut sama fasis, nggak tahu juga. Yang lain kan apa kayak Bung Hatta, Bung Syahrir sama Tan Malaka kan pemikirannya cenderung ke nasionalis gitu kan, revolusioner. Minang soalnya Mas, Jawa. Gimana? Mungkin. Gimana? Darah Minang soalnya. Duduk Jawa. Oh iya. Makanya soalnya mimpin arek. Astagfirullah. Tak tutup aja mati adalah kunci. Jawa adalah kunci. Untungnya wong Jawa wong sing kalem, sing yang tidak apa sih bersusul karepe dhewe. Yang dulu Jawa mana ya? Jawa Surakarta. Tapi emang filsafat Jawa kan emang gitu ya, cara pengembangan Jawa, kenapa Jawa bisa diamini oleh semua orang, karena secara ini terlalu manipulatif ya, kalau misalkan secara kebudayaan ini ya, untuk bisa diterima di dalam khalayak ya, karena mencoba mendengarkan tapi hasilnya mendol gurih. Iya. Masalah kolengkon. Nek filsafat apa Jawa ada juga ya, karena Jawa ini
monarknya yang budayanya tumbuh dengan budaya monark ya dari dulu. Jadi itu mungkin juga mengakibatkan sifat secara alamiahnya adalah sifat untuk menguasai juga. Kan sebenarnya fasisme juga salah satu faktornya kan pengaruh monark ya. Kalau monark kan memang penguasaan wilayah. Jadi terus ekspansi atau kalau bahasa modernnya kan imperialisme. Ya betul. Ya Hitler juga mengklaim dirinya terkai gimana bahasa raja kerajaan yang ketiga Jerman. Tapi apa sih namanya Majapahit itu kan ya, Majapahit juga sangat ekspansif ya sampai ke luar-luar. Tapi itu kan juga self claim. Secara data sebenarnya tidak ada yang membuktikan secara eksplisit nek Jawa, nek Majapahit itu sok sampai menguasai Thailand dan lain-lain. Itu kan self claim aja. Nah ini sing ya sesumber. Ini materi ini campur-campur ya, juga berdasarkan pengalaman loh. Dulu itu pernah ditanyain sama guru SMA, katanya Indonesia itu katanya Majapahit itu bisa sampai luar-luar ya, Thailand dan segala macam. Tapi kenapa nggak ada candi atau nggak ada patung atau prasasti yang sampai luar-luar? Karena politik yang dilakukan oleh Majapahit itu Mitra Kasatata, menggalang massa, menggalang negara-negara itu lewat pertemanan, lewat kerjasama gitu. Ya juga bisa jadi self claim karena ada kerjasama apa ya tiba-tiba ngeklaim aku bagianku. Iya asli di sini ono paling cuma follow-followan Instagram lho wis dianggap rakyat. Ya. Mau di-follow aku nih fans. Lah iya. Ya mungkin itu mungkin. Gimana? Nah, misal mau nah, misal pembahasan mau digeser dikit ke soal kenapa fasisme itu dibenci dari sisi filsafat juga sapi, tapi yo mungkin akan molor. Ya nanti di part 1. Tapi tak serahkan ke Mas aja. Nggak apa-apa kalau misal ini. Ngomong pembahasan bertemaku ya. Nggak apa-apa dituntas ke wae misal ngomong ke fasisme. Sebenarnya kan kayak gini kan jadi kan aku rada iso nganu ya. lagi jedole le. Orang Papua. Ini bisa jadi kan apa kayak misal memang aku tadi kelingan kan barangkali politik kita hari ini juga sebenarnya mengadopsi apa imperialisme Jawa ya maksudku. Apa sekarang kan misal politik kan partai politik digandeng kabeh. Kan kayak ngono-ngono kan maksudku. Nah, tapi pertanyaannya gini. Tapi kena Indonesia ini kan kenapa kok sering banget aku mendengar teman-teman akademisi entah itu backgroundnya filsafat entah sosial ya entah atau dari manapun selalu ketika ada satu dua hal yang mepet-mepet fasis terus mereka cemas gitu loh khawatir ojo fasis ojo gini. Nah apa sih sebenarnya maksudku sedangkan sebenarnya misal dari sepanjang ini tadi kan kayaknya yo jauh juga ya maksudku enggak ternyata yo kita nggak punya nggak punya sampai memang kayak misal Jerman atau itu kan nggak punya itu. Lah itu gimana jadi itu? Kalau berdasarkan klaim ya, keyakinan bahwa maksudnya sing kita bahas akhirnya tuh jatuh ke fasis dalam konteks percakapan sehari-hari gitu. Gimana satu percakapan itu bisa di labeli fasis. Ya itu juga sing bisa nge-bridging ke materi selanjutnya mungkin yang berkaitan sama aku itu tentang gimana orang self claim. Ini bahasa area-area itu gimana orang-orang self claim ini aneh gitu. Piye iku? Selama jadi lah di filsafat itu kan atau dalam semua percakapan lah dalam suatu keyakinan kita gitu. Bergerak filsafat awalnya kan yang gede itu di era Yunani kuno ya yang dimulai dari Socrates ya
pemikir-pemikir sebelumnya itu dipotong karena mereka udah ngeklaim tentang alam, gimana alam itu berada. Jadi kita berangkat dari Socrates. Nah, Socrates ini kan selalu bertanya ya, dia dilabeli sebagai orang yang melahirkan pemikiran. Socrates itu dianggap sebagai bidan pemikiran, gimana melahirkan pemikiran orang. Lewat apa? Lewat bertanya. Itu disimpulkan sama Nicholas Rescher, bilang kalau yang inti dari filsafat itu bukan jawabannya, bukan klaim-klaim terhadap dunia, bukan teori besar mereka, tapi sejauh mana mereka bisa mempertanyakan, sedalam apa mereka bisa mempertanyakan suatu klaim. Itu yang bisa di filsafat. Jadi inti dari filsafat adalah bertanya itu. Ketika pertanyaan yang diajukan tuh akhirnya pada satu saat berhenti diklaim, mulai mengklaim tentang sesuatu, disitulah itu udah bukan lagi filsafat tapi dogma. Aku ngambil misal contohnya itu Marx. Marx itu dia udah berangkat dengan baik. Ini menurut pemikiran Rescher, pembimbingku juga, dia juga punya teori tentang itu, sama Karl Popper itu tadi. Anjing dari mana tadi? Bahwa misal kita ngeklaim sesuatu itu, enggak. Contoh itu Marx itu dia baik sejak filsafatnya itu selalu mempertanyakan tentang apa sih nature dari masyarakat, apa yang menggerakkan masyarakat, apa bahkan sampai menyentuh ke manusia, apa itu manusia dan fitur-fiturnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya bagus, tapi ketika dia berhenti di bawah masyarakat itu terbagi jadi dua kelas, terus dia bikin tentang false consciousness dan segala macam, dari situlah kebodohannya Marx itu, bahwa dia mengklaim bahwa klaimnya itu benar. Itu kan dia sebenarnya masuk ke sains sosial ya, yaitu pengetahuan tentang masyarakat itu gimana. Itu yang dikritik sama Karl Popper, bahwa bukan dengan cara itu kamu membuat klaim, bukan dengan cara kamu membuat satu teori tentang terbaginya dua kelas borjuis dan kelas proletar, terus klaim ini kamu pakai buat melihat masyarakat. Bukan itu cara membuat sebuah statement, bukan itu cara membuat sebuah sains sosial. Tapi dengan kan misal pakai cara itu kita jatuh ke verifikasionis. Kenapa verifikasionis itu menjadi jelek? Karena terlalu absurd. Contohnya misal aku punya klaim tentang semua angsa berwarna putih. Dengan prinsip yang sama, dengan logika yang sama Marx, maka aku mencari 1.000.000 angsa putih. Nah, klaim itu kan aneh ya. Pertama, anehnya adalah sejauh apa kita berhenti mencari sampai kita berani mengklaim itu. Itu aneh pertama. Yang kedua, dengan kacamata yang sama kita bisa menginggirkan angsa-angsa yang hitam. Kalau kita melihat suatu angsa berwarna hitam, kita nggak ngerti, bukan angsa itu yang lain. Nah, itu verifikasionis, itu salah. Nah, yang diajukan oleh Popper adalah bagaimana sains bekerja, harusnya itu falsifikasionis. Jadi awalnya memang buat suatu klaim semua angsa berwarna hitam, semua angsa berwarna putih, tapi proses justifikasi ini, proses risetnya itu adalah dengan mencari yang bukan putih. Misalkan aku mencari angsa warna hitam, karena itu udah non putih. Aku mencari angsa hitam dan ternyata nggak ketemu sampai aku dapat 100 juta sampel angsa putih. Nah, klaimku makin kuat. Tapi ketika aku akhirnya nemu angsa berwarna non putih atau warna hitam, klaimku gagal. Nah, intinya adalah jadi wong ya aja kemerup. Selalu ngaku salah. Itu inti dari tiga teori yang tak pakai di tugas akhir kemarin, yaitu Karl Popper dengan falsifikasionisnya, Nicholas Rescher dengan klaim bahwa filsafat yang intinya adalah bertanya, dan kerangka teori Drusenko yang mengawinkan dua pemikiran. Ini jadi wong sesumbar kata buat hari. Ojo sok lah. Kalau masa salah. Itu mental yang membuat kita tidak menjadi fasis. Ampun.
kurang seru ya. Nah, misal jadi nek misal ki apa ketika misal in case yo misal kita hari ini kan sering banget itu ada isu-isu misal koyo iki engko bakal dinasti sama dengan otoritarian gitu misal, atau misal sampai ke hal-hal sing sifatnya misal tadi Asian value tadi fasisme dan lain-lain gitu. Nah untuk melihat iki piye sih gitu Mas, apakah cukup dengan misal kita cukup misal contoh ternyata nggak koyo ngono kok gitu. Maksudnya ketika misal kita menemukan tadi misal ternyata yo ketika wong demo ya masih didengar kok gitu, ora terus didor gitu, ternyata enggak fasisme, apakah setelah itu selesai atau kepiye sih gitu loh Mas Teh. Ya opo gitu loh Mas Teh, apalagi kan bagaimana ya iki zamane koyo ngene gitu loh, maksudnya sudah sangat-sangat tadi misal sudah tidak memakai teori-teori yang dalam tanda kutip imajinasinya mungkin ketika ngomong fasisme langsung menuju ke satu titik A gitu. Tapi hari ini tuh kan ketika kita ngomong ke oke lah, misal kita ngomong ke fasisme, modernisme itu masing-masing dari kita itu punya imajinasi sendiri-sendiri loh. Tidak bisa bersepakat atau jadi satu gitu. Kayak gitu. Nah itu gimana itu Mas? Apakah memang problem SDM atau memang problem narasi dari pemerintah atau regulasi secara peraturan perundang-undangan atau seperti apa sih gitu Mas? Ya, yang menjadi hantu besar di fasisme, kenapa dia jadi bunyinya itu salah ya, jadi bunyinya itu jelek gitu. Apa yang membuat feminisme fasisme itu jelek adalah tadi aku mikir betul. Yang bikin jelek adalah dampak-dampaknya yang kita sudah tahu dari sejarah gitu. Misalnya si Jerman yang membunuh sedemikian banyak, yang menjadikan masyarakatnya jadi militan. Benito Mussolini pun demikian. Terus dengan rupa Jepang yang mengkolonisasi kita gitu. Ada hantu besar di fasisme adalah bentuk dampak negatifnya. Jadi bukan fasisme in itself gitu. Fasisme in itself itu misalkan kita berpikir misalkan aku menjadi seorang projo. Nah, ini gak ada yang projo ya? Projo banget, Indonesia banget. Gak bung, aku emang turun ke jalan tapi aku mah mergoyang fokus. Tapi ini hilang dah. Nah, misalkan aku sebagai seorang projo, apa sih salahnya menjadikan negara ini dinasti? Toh aku udah membangun IKN, toh aku udah ngasih makan kalian dengan proyek makan siang gratis, toh aku juga banyak loh pencapaian-nih. Aku bisa punya sisi positif. Kenapa aku bikin dinasti? Ya karena nanti biar pembangunan itu mudah. Kenapa mudah? Karena aku udah nggak bisa lagi nyalon menjadi presiden selama lebih dari 2 periode, makanya turunkan ke dinasti-dinastiku. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembangunan. Nah itu sisi positifnya. Sehingga itu kan itu sisi yang barangkali tidak dilihat secara umum. Sehingga kemarin itu demo besar juga, karena kita punya ketakutan besar terhadap fasisme, yaitu dampak-dampak negatifnya. Ya ini juga terjustifikasi sama kata Lord Acton ya, power tend to corrupt absolute power, corrupt absolutely. Jadi orang yang punya power besar tuh punya kecenderungan untuk korup. Jadi ya gitu. Mas, ada hantu besar yang kita takutkan gitu, terhadap fasisme. Itu juga sih yang bikin ini pengalaman. Jadi bisa dipotong ya. Penulisan pertama draft 1 tugas akhirku adalah kritik terhadap feminisme menggunakan teori Karl Popper. Terus ditanya sama pembimbingku, ya terus kalau misal udah dikritik sama Karl Popper terus apa? Penelitian kamu kurang berbunyi. Kenapa? Karena fasisme itu ditakuti sama
fasisme dan marxisme itu ditakuti sama Popper menggunakan teorinya itu karena ternyata dampaknya adalah buruk. Jadi ada hal yang menempel kuat di fasisme adalah ketakutan terhadap hal-hal buruk itu, terhadap bahwa totaliter itu selalu akan mengarah ke kerusuhan gitu. Ya padahal meskipun kita nggak fasis, kita juga mukul polisi pas demo, kita juga dipukul polisi. Ini sangat lama coy. Apa ya itu? Misalkan nggak jelas, kita bisa menyerahkan persoalan ini ke bahwa filsafat selalu tidak jelas ya. Jadi ini kata-kata itu jadi aman lah. Itulah yang mau aku pakai materi. Kalau misalkan obrolannya tadi kan karena kalau di filsafat kan kita berbicara tentang pemikirannya, tapi kan tadi lebih banyak terhadap ke implikasinya gitu. Sedangkan kalau misalkan di dalam situasi itu kan tidak hanya tentang pemikirannya saja atau ideologinya saja yang berlangsung, tapi memang kejadian. Kalau di kejadian kan ada situasi dan faktor sosial, politik dan faktor-faktor lain mungkin ya yang mempengaruhi. Jadi ya masih secara pemikiran filsafatnya juga tidak secara harfiah benar-benar dijalankan pun, atau kayak benar-benar penggambaran secara realistiknya. Ya. Nah, di buku yang tak jadikan sumber ini juga Very Short Introduction, Fasisme Very Short Introduction itu juga arahnya nggak murni ke filsafat ternyata juga banyak malah sangat cenderung ke berdasarkan sejarah gitu. Jadi bukan membutuhkan definisi dan fitur-fiturnya terhadap fasisme. Tapi memang kalau misalkan ngomongin filsafat apalagi filsafat yang postmodern ya, setelah modern ini kan memang banyak mengkritisi ya, namanya filsafat kan selalu mengkritisi pemikiran-pemikirannya. Nah, pemikiran-pemikiran terdahulu kan bentuknya dari awal kan dari ide yang imajiner gitu. Secara kejadian belum terlaksana, tapi secara pandangan ke depan. Nah, sekarang karena pandangan filsafat itu sudah ada banyak, jadi untuk membuat sebuah pemikiran baru, yakni dengan mengkritisi pemikiran lama yang dihadapkan terhadap situasi-situasinya, yang satunya implikasi. Ya, sangat khas posmo sekali. Sekali. Morning Star bro. Mas Ismail mau tanya Mas? Atau merespon Mas? Anak. Ada lagi? Karena obrolan buat apa ngono. Wes ket mau, Bos. Aku takon rek masalah. Oh ya, aku mau ini Mas, mau nanya. Tadi kan Mas Nizar udah jelasin kan kayak kalau fasisme tadi itu termasuk ke dalam ke ranah modernisme ya. Ya, sebagai anti. Oh ya, sebagai anti ya. Nah, terus kalau misalkan kan tadi juga disinggung masalah posmo kan. Nah, posmo tadi kan kalau kurang lebihnya tadi kan juga anti modernisme juga kan. Nah, itu terus tadi kan juga disinggung kalau ciri dari pemikiran modernisme tadi kan salah satunya kayak individualistik kan. Nah, itu apakah ada kecenderungan untuk postmodernisme itu untuk mengarah ke individualistik tadi? Soalnya kan postmodernisme itu kan kayak ngebentuk satu pemikiran yang khas juga. Nah, itu gimana? Apakah itu pemikiran khas postmodern Mas? Yang sama maksudkan? Ya, gimana? Kan tadi saya bilang ada satu pemikiran yang khas di postmodernisme. Nah, apakah itu? Enggak, Masku itu ya secara
umum keseluruhan postmodernisme. Nah, misal sebenarnya kan kritik posisi modernisme, posmo dan fasisme ini beda kategori ya. Jadi fasisme itu mengkritik, menolak dalam rangka menolak modernisme dan melanggengkan tradisionalisme, nilai-nilai gitu, nilai virtu, terus budaya gitu. Nah, yang di bayangan fasisme itu modernisme itu sangat individual gitu. Nah, yang dikritik posisi fasisme itu dalam rangka gerakan sosial. Jadi satu gerakan sosial yang menolak adanya pembaruan dari modernisme. Nah, sementara postmodern itu cara pemikiran ya pada umumnya tadi yang ruh zaman Dari sosmed, di-driven dari sosmed. Ya, punya semangat zaman. Jadi posmo itu gimana sih? Posmo itu punya semangat zaman yang menolak dalam rangka pemikiran yang mengkritik modernisme. Sementara fasisme itu dalam rangka gerakan sosial. Jadi kategorinya di beda kategori. Kayak sudut pandangnya kritiknya beda. Oh, oke, siapa? Tapi nggak tahu ya, misal ke depan tuh nanti fasisme ada yang mengembangkan pemikiran tentang fasisme ya. Nah, itu aku juga kurang tahu. Misal ada gerakan sosial yang pada akhirnya itu mengarah ke bikin teori, mengarah ke perkembangan pemikiran. Contohnya misal feminisme yang awal itu gerakan sosial di 1800-an yang dimulai dari 1100, tiba-tiba sekarang jadi punya satu teori yang besar yang khas di situ. Aku nggak tahu apakah nanti fasisme di kemudian akan mengembangkan pemikirannya atau mungkin misal satu saat fasisme berkembang di pemikiran-pemikiran yang mungkin nanti ya bakal satu kategori yang sama dengan postmodern. Nah, itu yang tadi tak tanyakan. Oh iya, di posisi yang sama ketika sama-sama berkembang dalam ranah pemikirannya, bikin teori.